Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitaufiqihi yahtadi dhallun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafirah yarawnahum mislahim ra'yal ain wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Shadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, yang pertama dan paling utama, khatib ingin mengajak kepada diri kita untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Selain itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sejumlah nikmat yang terus kita rasakan di kehidupan dunia ini. Bahkan kita juga tidak henti meminta kepada Ilahi agar diberikan hasanatun fil akhirah dan waqina adzabannar. Pada kesempatan ini, khatib akan menyampaikan satu tema, 3 kriteria manusia unggul yang setidaknya para alim ulama, para guru-guru dan para kiai, para bapak dan para pemuda sering mendengar terma atau istilah. Yang pertama yaitu ulul absar, yang kedua adalah ulun nuha, dan yang ketiga adalah ulul albab. Hadirin, apabila kita melihat secara pendekatan bahasa, ulu atau uli artinya adalah memiliki. Di dalamnya terkandung satu penguasaan, dan ketika disandingkan dengan kalimat al-absar dari kata melihat, maka dalam hal ini kita artikan ulul absar adalah manusia-manusia unggul, di mana keunggulannya yaitu mampu memandang masa depan untuk baik kebahagiaan dirinya maupun kebahagiaan keluarga, bahkan kaum muslimin sedunia. Kita pun sering mendengar ayat di mana Al-Quran menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Maka kita apabila ingin menjadi kelompok pertama ulul absar ini, mampu melihat pekerjaan apakah hari ini yang akan menyelamatkan diri kita dan juga di kemudian nanti. Amalan apakah, usaha apakah, ikhtiar apakah yang kita usahakan hari ini untuk menafkahi keluarga, tetapi bahagia di masa yang akan datang. Dan ulul absar itu kita istilahkan dengan
manusia-manusia visioner yang memandangnya bukan kekinian saja tetapi bahkan menembus di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, insyaallah dengan datangnya kita di masjid ini khususnya melaksanakan salah satu titah yaitu ibadah Jum'ah, menjadi bagian dari orang-orang mukmin yang Allah panggil, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kita memenuhi panggilan ilahi dengan kumandang azan dari muadzin dan kita telah duduk tumakninah untuk mendengarkan tausiah. Tidak lain karena kita memandang bahwasanya dengan meninggalkan pekerjaan saat ini, dengan berhenti terlebih dahulu untuk taqarrub kepada ilahi, tidak meneruskan perjalanan, tidak lain ini adalah karena buah dari memahami yang kita kerjakan bukan saat ini, yaitu keuntungan dunia saja, tetapi juga adalah keuntungan akhirat. Nah, maka mudah-mudahan kita adalah manusia-manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kita melihat, hendaklah kita menganalisa pekerjaan apakah yang kita kerjakan saat ini, tetapi buahnya bukan hanya saat ini saja kita rasakan, tetapi sepanjang zaman, bahkan tadi telah disampaikan menembus kehidupan berikutnya yaitu akhirat. Sedangkan akhirat dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik bagi kalian minal ula, daripada dunia ini yang sedang kita jalani. Kemudian hadirin jamaah dan Allah Subhanahu wa taala, para alim dan para ulama, bapak-bapak dan para pemuda, khatib tadi telah membacakan salah satu ayat yang termaktub di dalam surat ketiga Ali Imran ayat 13. Qad kana lakum ayah, qad sungguh kana ada lakum bagi kalian kaum mukminin, bagi kita semuanya, ayatun, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada pertemuan yang dimaksud adalah peperangan. Ayat ini menyangkut perang Badar, di mana kaum mukminin yang di dalamnya tentu komandannya adalah Rasulullah SAW berjumlah hanya 314 pasukan. Rasul dengan para sahabat hanya berjumlah 314 orang. Sementara Kuffarul Quraisy mereka berjumlah 1000 orang. 3 kali lipat jumlah dari umat Islam. Dan yang perlu kita cermati bahwasanya mereka juga bukanlah profesi-profesi yang mungkin berbeda dengan Rasulullah SAW. Tapi mereka juga adalah tentara-tentara yang piawai dalam berperang, memiliki skill untuk memainkan pedang, tombak, tameng, dan busur panahnya. Nah, tetapi satu hal bagi kita, la'ibratan liulil absar, ini adalah pelajaran bagi kita yang memiliki visi ke depan tadi, memandang sesuatu tidak lantas secara sempit, yaitu hanya berkutat di bilangan jumlah. Mengapa? Lihatlah ketika bertemu dua pasukan perang ini antara Rasulullah SAW dengan kaum kufar, fi'atun tuqatilu fi sabilillah, satu golongan yang dimaksud adalah Rasulullah dengan para sahabat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ukhra kafiratun, tentu saja Abu Jahal, Abu Lahab dan bala tentaranya adalah kaum yang kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin mendengar, melihat berita terkini per hari Sabtu tanggal 7 Oktober kemarin,
mukminin Hamas atau Palestina melakukan penyerangan kepada Zionis Yahudi, maka di sini kita juga harus mengambil pelajaran dari Rasulullah SAW. Keberpihakan kita tentu saja harus kepada kaum mukminin. Jangan ada kata-kata sabaraha urang atuh, sabaraha ratus atuh, sabaraha nu dipiboga senjata ku kaum mukminin Palestina. Kita tidak menyatakan itu. Mengapa? Ketika seseorang sudah berjuang di jalan Allah, sebelumnya mereka wa'iddu lahu mastata'tum, mempersiapkannya dengan segala kemampuan, daya, dana, biaya, raga, bahkan siap hilang nyawa. Mereka melakukan itu dengan segala perhitungannya. Nah, maka kalau dilihat secara hitungan Rasulullah hanya 314, tetapi ada pasukan putih yang turun membela Rasulullah dan para sahabatnya. Apa yang terjadi? Yarawna mislaihim ra'yal ain. Pasukan kafir melihat kepada pasukan Rasulullah SAW itu jumlahnya menjadi 2 kali lipat dibandingkan dengan jumlah pasukan mereka yang 1000 itu. Sehingga ada satu cerita, pedang belum ditebaskan oleh sahabat Rasul, tetapi leher kaum kufar sudah terpenggal. Panah belum diluncurkan kepada kaum kufar, tetapi dada mereka sudah tertembus oleh panah. Siapa mereka? Alafim minal malaikah, 1000 malaikat Allah turunkan untuk membela Rasulullah SAW, yaitu kaum mukminin yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yarawna mislahim ra'yal ain, itu dilihat oleh kaum kufar. Sementara sahabat sendiri kecuali Rasul tidak melihat ada siapa di sampingnya. Ada yang membantu apa yang ada di sampingnya. Mereka tidak melihat para malaikat. Dan Islam mendapatkan kemenangan dengan pernyataan Allah, wa yu'ayyidu binasrihi may yasha. Allah Subhanahu wa taala menguatkan pertolongannya kepada sesiapapun yang membela agama Allah. Dalam hal ini pasti adalah Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat ridwanullah alaihimussalam. Nah, kita hari ini harus mampu memandang jauh ke depan. Bagaimana kaum muslimin pada saat ini, bagaimana dalam konteks ekonomi, bagaimana dalam konteks hal apapun. Maka kalau kita berkutat hanya untuk menyelamatkan diri kita kita sudah menyalahi Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ahli dalam konteks ini tidak secara sempit diartikan istri dan anak atau keluarga. Ahli itu adalah yang seiman, ahli itu adalah yang seakidah. Maka walaupun kita berada di penghujung kota, di Kamojang, tapi pinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum mukminin berada di dalam kemenangan, khususnya hari ini, saat ini sedang bergejolak perang Palestina, mereka diberikan kemerdekaan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anjil mustad'afinal mu'minina fi Palestina wa fi kulli makan washdud wat'ataka 'alal qaumil zalimin. Ya Allah, anjil mustad'afinal mu'minina fi Palestina, berilah kemenangan, berilah kekuatan kaum yang tertindas, kaum mukminin di Palestina. Kalau kita juga secara peoratif memandang kenapa menyerang karek poe ayeuna, tapi mereka Yahudi Zionis itu melakukan ekspansi dari tahun berapa? 1947.
Kita saja merdeka tahun 45, sudah 87 tahun merdeka, mereka berarti 85 tahun memperjuangkan kemerdekaannya. Jangan dibalik seolah-olah umat Islam Palestina tidak mengerti HAM, berlaku zalim. Tidak, berpuluh tahun mereka menindas umat Islam, maka kita tidak terkungkung oleh satu teritorial. Dimanapun mereka, kita doakan agar Allah memberikan pertolongan dan kemenangan kepada umat mukminin yang tertindas, khususnya di Palestina, wa fi kulli makan, dan mungkin di Filipina, Moro, mungkin di Suriah atau yang lainnya. Bahkan umat Islam di Indonesia juga diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Jemaah dan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah manusia-manusia unggul itu diistilahkan dengan ahlun nuha. Kita pun sering mendengar amar ma'ruf nahi munkar, nahi nuha. Maksudnya adalah kriteria manusia unggul yang kedua itu adalah manusia-manusia yang mampu mencegah dirinya, yang mampu mencegah langkah-langkahnya untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin, kalian umat Islam, kalian kaum mukminin khaira ummah, disebutkan sebagai sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya generasi. Di situ ada instruksi dari Allah Subhanahu wa taala dan telah diberikan contoh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu terkesan bagi orang lain, kita mengajak kepada kebaikan, kita mencegah kepada keburukan. Padahal kita sendiri berkewajiban untuk menjadi ahlun nuha, yaitu orang-orang yang mampu diri kita mencegah dari melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak Jumatan adalah kemaksiatan, karena meninggalkan Jumatan adalah munkarat. Berleha-leha tidak menunaikan ibadah ini 3 kali saja, walaupun KTP-nya seumur hidup muslim, tetapi sebetulnya kalau tidak menunaikan ibadah Jum'ah bagi mukimin khususnya, kharij anil Islam, ia sebetulnya sudah keluar dari agama Islam. Jangankan Jumatannya, jangankan sholatnya, mandinya pun. Al-ghuslu yaumal jumu'ati haqqun wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat merupakan hak dan kewajiban bagi seseorang yang sudah ihtilam. Ihtilam itu maksudnya mimpi. Mimpi apa? Mimpi jima. Bahkan kita tidak lagi dalam kategori mimpi jima karena sudah tua. Maksudnya sudah berkeluarga. Artinya, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bersegeralah menunaikan ibadah Jum'ah, karena selain dari salat juga ada nasihat. Pejehen taraka pengajian boh tiap mingguna, tiap bulanna atuh wadahan kuneangan ilmu dina Jumatan. Allah rindu kepada kita memanggil di zuhur, Allah rindu kepada kita memanggil di asar, Allah memanggil kita dengan kerinduannya di tiap-tiap waktu salat 5 kali. Agar tidak bosan ada varian, maka berbeda dengan Jumat, yaitu Jumatan. Salatnya jadi 2 rakaat dan di situ ada nasihat. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak punya kekuatan kecuali hidayah dari Allah untuk mencegah segala kemunkaran. Tetapi kita terus berdoa kepada Allah dengan kalimat khususnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya dan kekuatan kecuali pertolongan dari Allah. Maka kita yang menunaikan ibadah Jum'ah pun jangan diberikan kesombongan karena kita telah hadir di tempat ini. Tidak lain, ini adalah pertolongan dari Allah kepada kita. May yuridillahu bihi khairan yufaqqih
yufaqihu fiddin, orang yang dikehendaki baik oleh Allah, orang yang akan diselamatkan oleh Allah, yufaqihu fiddin, ia akan diberikan pemahaman kepada agama Islam. Salah satu contohnya adalah kudaikna ibadah Jum'ah diberikan tausiah, ada ilmu di dalamnya, walaupun cek Sunda sasireun sabenyeureun jumlah nama, tetapi itu menjadi penguat akidah dan pemahaman kita kepada Islam, sekaligus tidak salah di dalam persepsi kepada umat Islam. Terakhir, yaitu ulul albab. Ulul albab secara singkat adalah manusia-manusia unggul yang hati dan akalnya terus terkoneksi kepada ilahi Rabbi dan tidak lepas mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun mungkin dalam konteks perayaan kita tidak melakukannya, dalam konteks hingar-bingar melakukan apa lafaz-lafaz tertentu dinyanyikan, tidak, tetapi buktikan kecintaan ini dengan terus memelihara dengan cara ar-ruju' kembali ilal Qur'ani wa sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan pinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjaga umat Islam Indonesia pada khususnya, umat Islam seluruh dunia pada umumnya, dan wabil khusus Allah memberikan pertolongan, kemenangan dan kemerdekaan bagi kaum mukminin di mana tempat, wabil khusus lagi di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.